ketika anak itu stunting, maka kan dia akan lebih riskan untuk daya tahan tubuhnya. Sehingga di sana itu nanti potensi-potensi penyakit, terutama penyakit menular itu akan tinggi. Seperti itu. Nah, dia semakin lama dia akan semakin mau daya tahan tubuhnya. Lah itu yang mungkin jadi perlu diwaspadai juga. Di kesehatan masyarakat itu aspek utamanya adalah pemberdayaan masyarakat agar terjadi masyarakat itu lebih aware gitu ya terhadap kondisi tersebut, sehingga mereka lebih mengantisipasi. Kalau pemerintah sendiri kan mungkin hanya memberikan program, kemudian mencoba untuk ada bantuan-bantuan pendanaan dan seterusnya, program-program, tapi kan nanti semua tergantung kembali lagi ke masyarakat. Betul. Halo mahasiswa hebat Administrasi Publik Unisa, kita jumpa kembali di mata kuliah Kebijakan Kesehatan Masyarakat, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib sekaligus penciri nih program studi Administrasi Publik Universitas Aisyah Yogyakarta dengan program studi AP lain di perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut begitu berkaitan dengan tantangan kebijakan kesehatan serta dampaknya terhadap pembangunan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih spesifik teman-teman, kita akan coba membahas mengenai salah satu program kesehatan, yaitu program penanggulangan stunting yang ada di Indonesia. Nah, kita tentu sudah memahami bersama bahwa target pemerintah di tahun 2024 ini adalah penurunan stunting sebesar 14%. Dan telah hadir saat ini membersamai kita bersama Mbak Dr. Surahma. Beliau adalah dosen di program studi Kebijakan Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Apa kabar ini Mbak Rahma sore ini? Baik. Tetap semangat ya? Tetap semangat. Walaupun pekerjaan dosen sepertinya tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Baik. Ini juga sore-sore coba kalau bukan Mbak Indri nggak datang saya. Oh, Masya Allah. Terima kasih ini ya Mbak Rahma ya. Jadi Mbak Rahma ini adalah dosen di program studi kebijakan kesehatan masyarakat yang memang fokus pada salah satunya mengenai isu-isu stunting yang saat ini ada di Indonesia. Nah, untuk mengawali dulu nih Mbak Rahma ya, kan di masyarakat kita itu masih kemudian menganggap bahwa stunting itu hanya masalah fisik ya, pendek. Anak-anak yang pendek begitu itu selalu istilahnya dikatain, wah kamu stunting nih, kamu stunting. Sebenarnya kalau dari sisi kesehatan sendiri, stunting itu seperti apa sih Mbak? Oke. Kalau yang terkait dengan kesehatan sebenarnya secara umum tuh kita bisa memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa itu merupakan gangguan pertumbuhan akibat gizi kronis, dan biasanya itu terjadi pada 1000 hari pertama, sehingga kalau kita hitung ya berarti 2 tahun ya, sebelum 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun biasanya itu sudah susah untuk ditanggulangi secara teoritisnya seperti itu. Jadi kenapa ketika ada program stunting itu pasti preventifnya itu dilakukan sebelum 2 tahun, di mana nanti seorang ibu atau calon ibu ya, berarti dia harus mempersiapkan kehamilannya itu dengan lebih baik seperti itu. Kalau tadi Mbak Indri mengatakan bahwa apakah itu hanya masalah fisik, sebenarnya awalnya mungkin iya, ya kan? Karena kalau kita bicara masalah tumbuh kembang, berarti pertumbuhan dulu yang pertama itu, kalau kita kekurangan asupan, berarti kan otomatis pertumbuhan dulu yang terganggu, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, oh biasanya dia terlihat lebih kecil dibandingkan dengan seumurannya, atau kerdil gitu ya, seperti itu. Walaupun dari sekilas itu kita terlihat dia itu proporsional, artinya belum tentu dia itu ada gangguan yang terlihat secara fisik itu berbeda gitu, tapi dia sebenarnya terlihat proporsional gitu. Cuma ketika nanti dibandingkan dengan yang lain, kemungkinan ada perbedaan. Nah biasanya sih kerdil gitu ya, kalau orang katakan kerdil seperti itu. Lah permasalahannya kalau gangguan pertumbuhannya itu nanti dibiarkan, dan apabila kan kita nggak bisa sih langsung bilang dia stunting gitu ya, kita harus ada pemeriksaan dokter, ada diagnosa, dan biasanya itu dikatakan dia stunting ketika dia pertumbuhannya di bawah kurva pertumbuhan WHO. Grafik ya. Iya, grafik seperti itu. Kalau tidak, kita tidak bisa semerta-merta bilang dia stunting, karena kemungkinan ada faktor keturunan dan seterusnya yang memang
proporsi tubuhnya mungkin tidak seperti yang lainnya, seperti itu. Tapi pada umumnya sih kalau sebelum 1 tahun ya biasanya itu kan penambahan sekitar 25 cm ya. Tapi setelah 1 tahun ke atas itu ya biasanya berkurang lah penambahan pertumbuhannya, kurang lebih ya sekitar 10 sentian seperti itu. Nah, kalau dibiarkan permasalahannya itu tidak hanya permasalahan pertumbuhan yang kurang saja, tapi kan dia berhubungan sama kognitifnya, berhubungan sama bagaimana dia nanti ke pemahamannya ya, pemahaman, kelancaran berbicara dan seterusnya. Akhirnya nanti banyak kasus, dan kalau sudah lewat dari 2 tahun itu susah untuk memperbaikinya gitu, karena kan pada saat masa emas di bawah 1000 hari itu kan perkembangan otak baru besar-besarnya ya. Betul. Dan ketika itu tidak diatasi ya takutnya nanti ada hal-hal yang tidak bisa diselamatkan lah dari anak tersebut. Dan infonya juga stunting ini tidak masuk di dalam jaminan kesehatan ya Mbak, karena kan ternyata kan cukup ini ya, maksudnya proses pengobatan, kemudian monitoringnya kan nggak kemudian seperti, mohon maaf ya, kalau kita sakit flu, periksa ke dokter, diidentifikasi, dikasih obat, antibiotik, selesai gitu. Kalau stunting sepertinya juga cukup panjang juga. Jadi kalau kita misalnya bicara masalah stunting itu kan kita bicara masalah kecukupan gizi selama anak itu tumbuh seperti itu ya. Jadi memang sangat erat kaitannya dengan berbagai macam faktor, terutama mungkin kemampuan keluarga untuk bisa menyediakan asupan gizi kepada anak tersebut gitu. Sehingga kalau yang tidak dijamin jaminan kesehatan itu mungkin memang iya, tetapi kalau itu tadi saya lupa bilang, ketika anak itu stunting maka kan dia akan lebih riskan untuk daya tahan tubuhnya. Sehingga di sana itu nanti potensi penyakit, total penyakit menular itu akan tinggi. Seperti itu. Nah, dia semakin lama dia akan semakin mau daya tahan tubuhnya. Lah itu yang mungkin jadi perlu diwaspadai juga. Tadi saya juga lupa mengatakan. Jadi kadang-kadang itu kita meremehkan gitu ya, meremehkan gizi anak pada saat dalam kandungan. Seperti itu, padahal saat dalam kandungan itu kan semua proses baru pembentukan ya. Ibunya harusnya dia dicukupi gizinya, kemudian dia secara mental, secara psikologis dia bagus gitu, seperti itu, support sistemnya mendukung, sehingga dia merasa mungkin nyaman gitu ya dengan kondisinya, sehingga dia lebih prepare untuk membesarkan anaknya juga. Mungkin dia tidak ada gangguan pencernaan dan seterusnya ya. Kalau stres, kalau misalnya tertekan itu kan kadang-kadang mempengaruhi asupan gizi. Itu kita baru bicara itu lah, belum bicara masalah kemampuan ekonomi, belum bicara masalah kemiskinan, belum bicara masalah pengetahuannya. Bagaimana kesiapan para ibu-ibu muda tadi untuk bisa mempersiapkan kehamilan dengan bagus gitu. Nah, ternyata cukup kompleks nih ya teman-teman mahasiswa, bahwa stunting itu ternyata nggak hanya soal fisik, tapi juga bagaimana kognitif anak-anak ini di dalam memahami pembelajaran nanti ketika mereka melanjutkan pendidikan. Dan ternyata juga tidak kemudian anak itu lahir stunting begitu ya. Ternyata dari dalam kandungan ketika ibu sudah mulai mengandung, bahkan sebelum mengandung ya sepertinya ya Mbak Rahma ya, itu juga perlu dipersiapkan gizinya. Nah, kalau kita lihat kan ini ternyata sangat kompleks juga nih ya persoalannya gitu. Dan kalau kemudian kita bahas lebih lanjut nih Mbak, sebenarnya kenapa sih masalah stunting ini perlu segera diselesaikan gitu? Karena kan saat ini juga sangat ini ya di masyarakat, baik di pemerintahan, sepertinya program-program kesehatan, baik di pendidikan pun juga kemudian konsen ke dalam hal itu. Karena kalau kita berbicara mengenai kesehatan, kan logikanya orang yang sehat bisa melakukan aktivitas, orang yang sehat dapat mencukupi segala aspek kehidupannya. Nah, ini ke depan akan seperti apa nih? Kenapa ini persoalan ini perlu diselesaikan, Mbak Rahma? Kalau yang terkait dengan maaf saya izin minum ya, ini suka batuk-batuk ini. Baik, terkait dengan masalah stunting yang saat ini belum terselesaikan di Indonesia, itu kan sebenarnya ada beberapa aspek. Ini agak banyak sih, tapi saya mencoba untuk menggarisbesari hal-hal yang biasanya menjadi konsen untuk pemberdayaan masyarakat, karena mungkin kami di kesehatan masyarakat ya, jadi kita di kesehatan masyarakat itu aspek utamanya adalah pemberdayaan masyarakat agar terjadi
masyarakat itu lebih aware gitu ya Iya, terhadap betul. kondisi tersebut sehingga mereka lebih mengantisipasi. Kalau pemerintah sendiri kan mungkin hanya memberikan program, Betul. kemudian mencoba untuk ada bantuan-bantuan pendanaan dan seterusnya, Betul. program-program, tapi kan nanti semua tergantung kembali lagi ke masyarakat. Betul. Seperti itu. Kalau untuk program tadi yang Mbak In sampaikan tadi kan pemerintah mengucurkan banyak dana nih ke sana. Dari mulai dana desa itu Betul. semua Cukup besar juga. Kita riset ya, Iya, betul. Kita melakukan pengabdian berkaitan dengan stunting, teman-teman. Itu semuanya kalau diarahkan kan pasti ada salah satu yang fokus pembahasan benar. grant itu hampir semua juga fokusnya ke stunting karena memang jauh ya, WHO sendiri 20 kan prevalensinya, kita rata-rata sekarang baru 24,4 ya tahun. Masih jauh, 2024. Padahal targetnya 14%. Itu masih terlalu jauh. Jadinya memang ada banyak kendala sih kalau kita lihat ya dari hasil riset kita itu, misalnya kendalanya itu yang pertama adalah permasalahan perekonomian, jelas ya, kemiskinan, kesejahteraan. Itu otomatis akan mempengaruhi daya beli, daya survive masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu kemudian budaya itu ada banyak ya. Sekarang tuh kadang-kadang kita suka mendengar atau melihat angka pernikahan dini, ya kan? Udah kembali lagi seperti dulu ya, pernikahan dini. Tapi banyak yang karena sebab-sebab yang tidak diinginkan seperti itu. Padahal itu kan sebenarnya remaja ketika dia hamil misalnya, itu kan kadang-kadang tubuhnya belum siap ya. Iya, kalau secara fisik. Betul. Sehingga kan ada program posyandu remaja. Posyandu remaja. Itu kan isinya kan para remaja dari mulai SMP, kemudian SMA yang dikumpulkan gitu di organisasi kan di dalam suatu komunitas gitu ya, sama seperti posyandu lansia yang sudah lebih dulu, posyandu balita yang sudah lebih dulu, sekarang posyandu remaja. Karena harapannya remaja itu teredukasi untuk mempersiapkan tubuhnya, mempersiapkan gizinya dan mentalnya juga pada saat dia siap untuk nanti menikah dan bereproduksi seperti itu. Jangan sampai mereka tidak tahu apa-apa pada saat mereka itu memasuki dunia pernikahan misalnya, seperti itu mereka nggak tahu apa-apa, takutnya seperti itu karena edukasi atau mungkin karena knowledge yang kurang bagus gitu ya, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi sasarannya bukan hanya pada orang tua, pada pasangan usia subur yang memang dia mau sudah siap untuk memiliki keturunan. Tapi kalau yang ini ya, yang belum pun harus kita jaga nih, karena tadi itu ada kemungkinan ada hal-hal yang tidak diinginkan atau ada yang lain lah seperti itu kan. Sekarang tuh diet, ya kan, budaya K-pop segala macam itu yang apa ternyata kayaknya tuh kurus tuh cantik gitu ya, padahal belum tentu dan belum tentu baik juga buat untuk gizi. Kalau kita lihat diet ekstrim seperti itu kan bahaya juga untuk para remaja kita. Oke, dan ternyata memang sudah cukup banyak juga ya program pemberdayaannya begitu. Bahkan kalau di level pendidikan itu ada program genre ya, Mbak Rahma ya, di mana kemudian memang harapannya melalui program ini anak-anak itu bisa kemudian aktif begitu melakukan kegiatan positif untuk meningkatkan prestasi, tapi juga sebagai wadah untuk memberikan informasi begitu terkait dengan persoalan-persoalan kesehatan di masyarakat. Nah, ternyata memang cakupannya luar biasa. Dan kalau tadi disampaikan Mbak Rahma bahwa yang paling penting adalah berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Karena sekali lagi kalau di dalam teori administrasi publik itu ada stakeholder mapping yang kemudian berpengaruh terhadap proses kebijakan ya Mbak Rahma ya, bahwa sekali lagi tidak hanya pemerintah ya selaku pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, tetapi kita sebagai masyarakat pun juga perlu mendukung nih program-program pemerintah melalui tadi berbagai macam program pemberdayaan yang ada di masyarakat. Nah, lebih lanjut lagi nih Mbak Rahma, kalau kita membahas mengenai isu stunting, kalau saya baca di beberapa referensi jurnal nih, itu juga ternyata berpengaruh juga terhadap kondisi lingkungan ya, seperti sanitasi ya, kemudian tadi disampaikan terkait ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia sendiri tadi kan disampaikan bahwa ternyata culture-nya masih cukup kuat nih, ya nggak? Culture-nya masih cukup kuat. Bahkan saya pun juga merasakan nih ya, kan saya orang Jawa nih ya, orang Jawa di mana kadang kita juga ada beberapa unsur begitu ya, unsur sosial, keluarga yang perlu kemudian kita
apa ya istilahnya kita jaga begitu ya agar hubungan keluarga ini menjadi baik. Nah, tetapi kadang di dalam kita mempersiapkan generasi ini Mbak Rama, itu kan kadang ada intervensi ya dari keluarga begitu untuk ojo ngene, jangan gitu ya kalau bahasa Jawanya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Mbak Rama melihat kondisi masyarakat kita yang masih seperti itu bagaimana? Dan kira-kira kalau untuk terkait dengan kesuksesan program stunting ini ke depan, kira-kira apakah memang kita perlu di level kebijakan itu melakukan intervensi terkait dengan pendidikan kesehatan keluarga itu atau yang lainnya, karena saya dengar juga di dalam masyarakat itu juga ada kader ketahanan keluarga begitu ya, kader kesehatan keluarga gitu yang harapannya memang memahami itu. Bagaimana? Oke, tadi poinnya banyak ya. Iya, ternyata banyak juga ya. Saya coba nanti kalau ada yang kelewat tadi Dianu. Yang pertama tadi terkait dengan bagaimana lingkungan sekitar, sanitasi, lalu kemudian PHBS itu mempengaruhi stunting gitu ya. Padahal itu yang salah satunya masih belum terselesaikan di Indonesia, karena kan kita memahami ya kondisi sosial masyarakat kita itu masih banyak yang kurang baik mungkin seperti itu ya, kurang baik. Sehingga itu pun untuk menyediakan sanitasi, menyediakan kalau kita tuh bilangnya mungkin untuk menciptakan PHBS gitu ya, itu kadang-kadang masih kurang optimal seperti itu. Jadi padahal di sana kan kalau lingkungan tuh mungkin nggak terlalu langsung berhubungan sama stunting, tapi dia mendukung karena kalau di sana ada sanitasi lingkungan. Ketika dia buruk, otomatis kan kondisi penyakit, lalu kemudian resiko untuk terjadi penularan penyakit, kejadian penyakit dan seterusnya itu kan meningkat. Padahal ketika anak itu stunting, itu kan dia perlu dijaga nih secara holistik, semua support systemnya harus ada karena dia akan rentan dengan berbagai macam penyakit tadi, gitu. Sehingga harusnya disesuaikan dengan kondisi yang mendukung gitu, sehingga dia sendiri tidak terpapar oleh resiko-resiko terjadinya penyakit. Lalu kemudian kalau misalnya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu yang sederhana saja, cuci tangan, lalu kemudian menyediakan makanan dengan higien sanitasi makanan yang bagus, lalu kemudian tempat makan, higien sanitasi tempat makan yang bagus, seperti itu juga sebenarnya mendukung juga, karena ya tadi itu hubungannya sama resiko kekebalan tubuh yang menurun pada anak-anak tadi itu. Kan otomatis kalau anak-anak sakit gitu kan, daya tahan tubuhnya menurun, nafsu makan pasti berkurang. Ya kan dulu waktu masih punya bayi ya, kita kan sering kalau anak-anak demam itu kan pasti udah panik banget, udah ini gitu. Nanti hubungannya sama dia nggak doyan makan, ASI nggak bisa masuk, lalu kemudian nanti dehidrasi dan seterusnya. Dan itu kan penting kan untuk pertumbuhan mereka. Kalau kita ke dokter pasti segera diatasi karena kan itu nanti berhubungan sama suplai makanan yang harusnya dia masukkan ke dalam intake makanan yang sudah dia masukkan dalam tubuh dia gitu. Betul. Lalu kalau tadi yang mungkin itu ya, yang kedua tadi Mbak Iin menyatakan terkait dengan bagaimana program yang di masyarakat itu dihubungkan sama pengetahuan atau perilaku mereka, budaya yang sudah mengakar di tempat kita gitu lah. Budaya itu memang jadi faktor yang menentukan dalam suatu komunitas, kalau memang komunitasnya itu apalagi di daerah-daerah yang masih kental gitu ya budayanya, di pedesaan misalnya seperti itu. Dan edukasi dan pendidikannya juga rendah gitu ya. Jadinya kan di situ budaya itu kita harus masuk juga dari support systemnya kalau seperti itu. Jadi misalnya si ibu gitu ya memiliki balita, mungkin kita bisa masuk dari orang tuanya, ya kan? Jadi semuanya itu diberi paparan yang sama. Jadi jangan sampai nanti pemikirannya beda. Contoh saja misalnya ASI eksklusif gitu ya, ASI eksklusif. Kan banyak nih orang zaman dulu itu mengatakan bahwa untuk apa sih gitu? ASI eksklusif itu wong dulu zamanan aja udah dikasih pisang, udah dikasih apa gitu, nggak perlu kalau anu dikasih susu malah lebih sehat daripada ibu atau mungkin ibu bekerja. Ya anu tuh dikasih susu sambung aja kayak gitu. Itu kan kadang-kadang orang-orang zaman dulu masih belum terlalu aware ya terhadap seperti itu. Itu kita butuh mengubah mindset mereka. Jadi yang diedukasi itu sebenarnya dari semua lapisan, mulai dari
mungkin anaknya itu sendiri gitu, kemudian remajanya itu sendiri, anaknya, kemudian nanti ibunya, lalu kemudian nanti mungkin orang-orang support system di sekitarnya yang ada di lingkungan tempat dia tumbuh gitu. Seperti itu. Lalu kalau tadi ada kader dan seterusnya, itu sebenarnya itu panjangan tangan pemerintah aja agar tidak tidak program-program itu tidak sampai terhenti sampai di tingkat kebijakan saja, kan harus ada ke bawah. Nanti siapa yang sampai ke bawah kalau bukan para kader itu? Kader itu kan kayak pekerja sosial ya, dia tidak dibayar, tapi kayak dengan tulus begitu ya. Karena dia tadi budaya itu juga mempengaruhi loh itu Mbak. Karena kalau budaya di sana kan dia masih ada gotong royong, masih ada peduli pada tetangga, kayak beda ya sama sekarang yang kalau di kota itu banyak yang cuek dengan tetangga, banyak yang tidak urusannya sendiri-sendiri. Seperti kalau di desa kan mungkin enggak. Jadi kader-kader pun itu akan kalau dari hasil riset ya akan lebih tinggi keberhasilannya di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Daerah perkotaan kemarin dari hasil studi kami kemarin itu kurang efektif itu kader-kader program-program kesehatan yang dilewatkan kader karena bukan kadernya mungkin, tapi orangnya yang mengakses informasi kader tadi sasarannya yang kemudian tidak tune in untuk nggak datang posyandu, nggak datang pertemuan, nggak datang dan seterusnya. Jadi beda pendekatannya ya, sosial media mungkin itu perlu itu kalau untuk orang-orang yang zaman sekarang tuh kita kan semuanya aksesnya kan handphone ya, semua lihat handphone. Jadi kalau kita kasih edukasi lewat media promosi kesehatan atau media sosial itu mungkin cara yang lain ini, pendekatan yang lain, orang-orang yang memang tidak sosial lagi. Iya, benar-benar. Jadi, nah ini lanjut lagi nih Mbak terkait dengan tadi nyambung ke media juga. Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya bagaimana sih mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk aware terhadap isu-isu stunting yang ada ini? Karena tadi disampaikan Mbak Rahma juga bahwa ini masih cukup tinggi loh, 24%. Sedangkan target nasionalnya 14%, artinya masih ada 10% yang belum tertangani. 10% dari berapa juta ya kalau kita bilang di Indonesia dengan saya pikir juga kondisi geografis juga mempengaruhi ya Mbak Rahma ya. Jadi bagaimana kemudian jumlah penduduknya, kemudian tingkat pendidikannya, tingkat ekonominya dan lain sebagainya. Nah, mendorong partisipasi aktif masyarakat tadi. Kalau saat ini kita lihat tadi benar ya, media sosial, teknologi semakin banyak kemudian mampu diakses oleh masyarakat. Nah, apakah kemudian itu bisa dijadikan media yang saya belum bisa mengatakan apakah cukup efektif atau tidak ya, karena saya belum pernah melakukan riset itu. Tapi mungkin kita juga ke depan akan bisa melakukan kolaborasi itu. Tapi menurut Mbak Rahma, untuk mendorong partisipasi aktif itu bisa diwujudkan dalam bentuk apa sih gitu? Kalau untuk orang mungkin dari generasi Z sekarang dari Z atau yang paling enggak yang melek media lah seperti itu. Beberapa riset nih ya, beberapa riset di mahasiswa kami di tempat kami itu sudah banyak yang mengarah kepada efektivitas penggunaan intervensi di lewat media sosial untuk peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, kesehatan seseorang seperti itu. Nah, di situ sebenarnya cukup efektif. Bahkan dari leaflet, mungkin video, mungkin poster dan seterusnya yang dia notabene kita kirimkan via WA group misalnya, yang paling mudah. Lalu kita posting di di channel-channel YouTube atau mungkin kita posting di IG atau di manalah yang sosial media yang kita miliki seperti itu bisa diakses dan dibaca. Lebih mudah diakses dan dibaca oleh yang yang penikmat media sosial. Dan itu saya kira cukup efektif daripada tidak sama sekali. Tapi itu fungsinya kalau dari hasil riset itu sebagai pemancing ternyata. Jadi dia bukan full informasi yang kita berikan di sana itu sudah memenuhi kebutuhan mereka akan pengetahuan itu, tetapi sebagai pemantik, oh ada ini ya, menarik ya, apa ya, kayak gitu. Sehingga dia nanti akan mencari sumber literasi yang lain gitu. Jadi dia akan membaca lah, dia akan mencoba mungkin browsing kok zaman sekarang atau mungkin menanyakan kepada orang lain atau mungkin baca buku ataupun yang lain. Jadi sosial media itu memantik aja, oh ternyata ada isu ini ya gitu. Jadi mereka kemudian tergugah untuk bisa mencari informasi lebih dalam. Jadi bukan full informasi itu masuk ke dalam satu
media promosi kesehatan tadi gitu kan terlalu kecil ya, materinya terlalu kecil yang perlu disampaikan, sehingga dia harapannya dia bisa menjadi pemantik untuk mencari informasi yang lainnya. Jadi kalau istilah anak-anak zaman sekarang itu paling tidak sudah ada informasi yang bisa dikepoin gitu ya. Oh ternyata stunting ini cukup menarik loh gitu kan. Kepo stunting itu apa sih dan lain sebagainya. Oh ternyata nggak hanya kemudian ibu yang udah punya anak, tapi kita misalkan yang masih muda-muda nih, sahabat-sahabat mahasiswa kebetulan yang mengambil kebijakan kesehatan ini kan udah semester 5 nih Mbak Rahma ya, semester 5. Jadi mereka juga sebenarnya sudah remaja yang sebenarnya baik secara pengetahuan maupun fisik itu harus memahami ya terkait dengan stunting ini. Dan ternyata cukup menarik nih ya teman-teman mahasiswa pembahasan kita mengenai kebijakan kesehatan yang berdampak pada bagaimana kemudian meningkatkan aspek pembangunan baik secara daerah maupun nasional. Nah, tapi sama lagi loh, ini tadi hanya sebagai pemantik ya, jadi jangan sampai adik-adik mahasiswanya menganggap bahwa ini sudah full informasi yang didapatkan. Betul. Ada banyak poin-poin tadi yang bisa adik-adik dapatkan juga. Cari informasinya dan seterusnya untuk bisa memperjelas informasi yang lain. Tadi ini kita cukup nggak loncat ya, banyak faktor yang kita bahas kayak nggak cukup kalau cuma ini saja dijadikan pegangan. Nah, ke poin itu Mbak Rahma. Jadi rekan-rekan mahasiswa, jadi materi mengenai tantangan terkait dengan program kesehatan khususnya stunting yang tadi kita jelaskan itu hanya sedikit ya dari kemudian sekian banyak informasi yang nanti teman-teman bisa dapatkan melalui berbagai macam jurnal dan hasil-hasil riset baik BPS maupun infografis yang lain yang kemudian itu mampu teman-teman jadikan analisis nanti di pertemuan saya selanjutnya. Jadi dari pembahasan kita tadi Mbak Rahma, saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah kebijakan kesehatan masyarakat ini untuk membaca kembali literatur yang berkaitan dengan stunting. Kenapa sih kemudian stunting itu perlu? Kalau tadi sudah kita pantik ya, sudah kita informasikan bahwa stunting ini perlu. Karena ternyata kalau nanti anak-anak ini secara fisik, kognitif tidak mampu, maka bagaimana menciptakan generasi emas di tahun 2040 ya Mbak Rahma ya. Nah nanti bisa-bisa kita kalau istilah sekarang itu generasi strawberry ya, kalau secara ini ya. Jadi strawberry itu kan kalau sudah di ini terus lembek begitu ya. Nah ini aja di tahun 2024 gitu ya, jangan sampai nanti di tahun 2040 kita ada generasi-generasi yang lain. Nah baik rekan-rekan mahasiswa, saya pikir ini sudah cukup memberikan pemahaman ya kepada rekan-rekan mengenai materi tantangan dan tantangan dan kemudian analisis lingkungan yang ada di masyarakat. Nah, lebih lanjut saya ingin mengajak teman-teman untuk mencari beberapa sumber referensi yang terpercaya tentunya ya. Jadi jangan kemudian referensi yang abal-abal, karena kebanyakan mahasiswa tuh kadang masih mencari Wikipedia Mbak, gitu. Jadi Wikipedia itu bukan referensi yang kita sarankan begitu di dunia akademis. Jadi cari di jurnal Sinta atau jurnal internasional yang lain begitu berkaitan dengan aspek stunting dan seberapa besar begitu dampak aspek-aspek itu terhadap penanggulangan stunting di Indonesia. Apalagi tadi disampaikan bahwa masih 24%, artinya masih cukup tinggi nih rekan-rekan mahasiswa. Nah, saya mengajak rekan-rekan mahasiswa, yuk kita coba kritis. Kita akan melihat nih analisis penanganan stunting ini kira-kira yang masih cukup persoalannya yang masih cukup pelik itu di mana? Apakah di level pemerintah selaku pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan atau di masyarakat sendiri yang kemudian sulit untuk kita bantu di dalam penyelesaian ini? Atau bisa jadi aspek swasta yang lain, misalkan ya dukungan swasta dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu Mbak Rahma sesi diskusi kita pada hari ini dan semoga apa yang kemudian Mbak Rahma sampaikan itu dapat memberikan informasi kepada rekan-rekan mahasiswa. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir Bu Rahma? Ya, intinya kalau bicara masalah stunting itu kita bicara masalah tanggung jawab semua orang gitu. Baik itu kita nantinya sebagai seorang akademisi, sebagai anggota masyarakat, sebagai bagian dari keluarga, sebagai calon ibu, calon bapak mungkin ya, dan kita sebagai anggota masyarakat secara luas dan semakin luas lagi mungkin warga negara Indonesia gitu ya, kita harus aware terhadap permasalahan di negara kita. Bukan hanya permasalahan yang mungkin langsung berkenaan dengan kita, tapi juga permasalahan yang
ada di Indonesia, kita sebagai generasi muda semoga bisa ikut mengambil bagian dalam menuntaskan permasalahan stunting ini. Mungkin itu Mbak Intri. Baik, terima kasih Mbak Rama, dan itu merupakan bagian dari peran aktif kita nih sebagai mahasiswa dan kaum akademis, di mana kita cukup aware begitu. Kan tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa mahasiswa Prodi Administrasi Publik ini adalah mahasiswa yang hebat, mahasiswa yang kritis, mahasiswa yang kemudian haus akan informasi dan pengetahuan. Jadi begitu teman-teman yang bisa saya dan Mbak Rama sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan selamat berjumpa kembali di topik pembahasan mata kuliah kebijakan kesehatan masyarakat di lain kesempatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.